Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di D&D Workshop. Oke, musim hujan telah tiba nih. Gimana kondisi rumah kalian? Banyak yang lembab kah? Atau bahkan ada tembok yang sering kena bocor? Kalian jangan khawatir kalau kalian pengen benerin tembok kalian tapi nggak pengen membredel kulitannya yang bisa bikin perabotan di rumah kalian kena debu semua. Ya, kita punya solusi nih. Kita bisa bikin kondisi tembok yang seperti ini jadi seperti ini dalam waktu 2 hari selesai. Kita lakukan sendiri aja, nggak usah pakai tukang ya. Nah, apa aja bahannya, harganya berapa, gimana cara ngerjainnya, dan alat apa aja yang dibutuhkan. Pastikan kalian simak videonya sampai selesai. Sebelum ke videonya, kita bumper dulu. Oke, kita balik lagi di ruangan ini. Langsung aja ya, untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu flooring vinyl. Kenapa flooring vinyl? Ya karena dia bahannya semi karet ya. Jadi dia tahan terhadap lembab. Lalu untuk menempelkannya ke dinding, dia nggak bisa langsung ditempel di dinding karena dinding itu biasanya kurang merata. Jadi kita butuh papan gipsum atau hard plank ya, yang ukurannya nggak usah tebel-tebel, 2 atau 3 mili cukup. Lalu yang ketiga adalah list PVC. Ada beberapa merek, bisa dari Duma atau dari Bondal. Nanti cek aja di toko-toko sekitar kota kalian. Untuk bagian atas bisa kalian aplikasikan wallpaper atau kalian bisa aplikasikan cat biasa. Kenapa ini bisa jadi solusi? Karena biasanya ya, yang lembab ini kan bagian bawah nih. Jadi 1 meter ke atas itu biasanya sudah aman dari lembab. Jadi mau kalian kasih wallpaper atau dicat, ya silahkan aja. Tapi ingat ya, ini untuk rembesan lembab, jadi bukan kebocoran. Jadi misalnya nih, seperti di ruangan ini, dia kondisi lembabnya karena langsung jadi satu dengan kamar mandi. Saya yakin untuk tembok-tembok kalian yang dekat kamar mandi pasti seperti itu. Nah, cara ini bisa jadi solusi. Tapi kalau ada kebocoran pipa yang ada di dalam tembok, cara ini nggak bisa diaplikasikan. Oke ya, jangan salah paham semuanya. Oke, kita lanjut. Pertama, kita potong dulu papan gipsum atau hard plank sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Kita gunakan bagian belakang dari cutter yang baru ya. Jadi kalau cutter yang baru ada cekungan seperti ini sangat berguna untuk memotong gipsum. Goreskan perlahan, satu arah berulang-ulang sampai bekas potongannya dalam. Nah, sekarang masalah harga ya, itu tergantung dari beberapa merek. Untuk yang saya pakai ini tebalnya 2 mili atau 3 mili ya. Ya sekitar itulah. Ini harganya cuma 50.000 untuk ukuran 1,2 meter kali 2,4 meter. Dan ini pastinya lebih ekonomis daripada kalian harus merabat dan mengaci atau memplester tembok kalian. Lagian kan juga percuma ya, karena nanti juga bakal ketutup flooring vinyl. Baik, langkah selanjutnya kalian tempel hard plank ke tempat yang akan kalian pasang flooring vinyl. Kalian paskan seperti ini, lalu kalian paku menggunakan paku plafon ya teman-teman. Kenapa paku plafon? Karena paku plafon itu kepalanya rata atau datar. Jadi kalau kalian pukul, posisinya akan rata dengan hard plank atau papan gipsumnya. Oke, untuk bagian atas bisa kalian cat langsung atau kalian bisa kasih wallpaper seperti yang kami lakukan ini, atau ada cara lain ya, bisa dikasih wall molding. Nah, kalau kalian pengen pasang wallpaper dan pengen tahu gimana caranya, saya nggak akan jelaskan di sini ya karena terlalu panjang. Kalian bisa klik link di atas untuk tutorial pemasangan wallpaper. Oke ya, kita lanjut aja ke pemasangan flooring vinyl pada dinding. Untuk vinyl flooring yang saya gunakan dari merek Rona ya, dengan ukuran 15 cm kali 90 cm, ketebalannya 0,3 cm atau 3 mm. Nah, di dalam satu box ini ada 24 lembar. Jadi kalau dibentang semuanya itu bisa 3, sekian meter persegi ya. Jadi ya satu box ini bukan 1 meter persegi teman-teman. Ya nggak terlalu mahal juga kan, dengan harga ya sekitar 500 ribuan plus minusnya. Jadi seperti ini bahannya teman-teman semuanya. Ya, jadi bahannya dia semi karet. Jadi kalau ditaruh di tempat yang lembab pun dia nggak akan mengembang atau nggak akan rusak. Cara aplikasinya juga sangat mudah. Kalian tinggal sediakan lem kuning. Saya pakai lem Raja Wali kuning. Ya kalian langsung aplikasikan di papan gipsum yang sudah ditempelkan tadi ya. Aplikasikan secara merata menggunakan kapi plastik atau rakel.
aplikasikan juga lem tersebut pada vinyl flooringnya. Kalian aplikasikan di bagian yang hitam ini ya, di bagian bawah, aplikasikan secara merata. Oh ya teman-teman semuanya, khusus untuk pengeleman, aplikasinya itu harus pada siang hari atau pagi hari ya. Jangan ketika malam hari, sore hari, atau ketika hujan. Jadi hindari aplikasi lem pada kelembapan udara yang tinggi, karena dia akan mengembun dan dia nggak akan lengket secara maksimal. Setelah aplikasi lem secara merata, kalian biarkan selama 5-10 menit atau sampai kering sentuh seperti ini ya teman-teman. Ingat ya, proses penempelan jangan dilakukan ketika lem masih basah karena nggak akan lengket teman-teman. Baik, nempelinnya juga sangat mudah ya. Kalian paskan dulu, kalian luruskan, baru kalian tempelkan seperti ini. Nah, setelah pas posisinya, baru kalian rekatkan menggunakan palu karet ya teman-teman, supaya bisa merekat maksimal tapi flooring vinilnya tidak tergores. Nah, potongan pabrikan dari flooring vinil ini sangat rapi ya teman-teman. Jadi kalau cara pasang kalian benar, garis sambungan antara dua lembar vinil akan terlihat rapi dan samar seperti ini. Oh ya, tadi ada ketinggalan ya. Gimana caranya memotong flooring vinil? Simpel aja sih sebenarnya. Jadi kalian potong bagian yang motif kayu menggunakan cutter. Karena yang ada motif kayunya ini adalah bagian yang paling keras teman-teman. Jadi kalau sudah kalian potong bagian yang bermotif kayu, ini langsung bisa kalian tekuk dan flooring vinil tersebut akan patah. Seperti ini. Setelah patah, tinggal kalian ulangi memotong menggunakan cutter di garis tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan list. Nah, jadi list yang saya pakai ini dari Bondal ya. Ini adalah salah satu merek list premium dari Korea dengan bahan komposit PVC. Kalau di tempat saya sih, ini saya dapatkan dari Depo Bangunan. Harganya sekitar 150 ribuan untuk panjang 2,4 meter. Nah, bahan rain molding ini tahan terhadap lembab, air, dan juga anti api teman-teman. Jadi andaikan ada sumber api mungkin dari listrik yang konslet di sekitarnya, dia nggak akan ikut terbakar. Jadi ini totally aman. Nah, untuk cara memotongnya, kalian sediakan jig potong seperti ini ya. Ini namanya jig potong Pigora. Lalu kalian sediakan juga gergaji Jepang. Kenapa harus gergaji Jepang? Karena hasil potongnya sangat rapi ya teman-teman kalau dibandingkan dengan gergaji biasa atau gergaji besi. Nah, sebelumnya kalian sesuaikan dengan ukuran dari dinding yang akan kalian list. Lalu jangan lupa juga untuk sudut potongnya. Jadi ada yang sudut potong ke dalam dan juga ada sudut potong keluar. Hasilnya untuk pemotongannya seperti ini teman-teman, sangat rapi dan halus. Ini langsung siap pakai ya. Nah, list PVC yang ada lekuk-lekuknya seperti ini biasanya yang ditaruh di bagian tengah dari tembok. Dia memisahkan antara flooring vinil dengan wallpaper atau dengan cat dinding. Nah, untuk bagian bawah atau skirting saya pakai yang kotak seperti ini teman-teman. Nah, karena yang kita potong ini adalah bagian yang nempel ke sudut tembok, makanya untuk jig kita gunakan yang 45 derajat. Jadi ini nanti posisinya seperti ini teman-teman. Kita buktikan dengan penggaris siku dan hasil potongnya ini cukup presisi. Cara pemasangannya pun juga cukup mudah ya teman-teman. Sama aja, kita tetap gunakan lem kuning. Kita aplikasikan secara merata pada list dan pada dindingnya. Diamkan selama 5-10 menit sampai kering sentuh, baru kita pasang ya. Jadi kunci mewah dari desain ini sebenarnya ya ada di listnya ini teman-teman. Pastikan juga tembok kalian itu standar sikunya ya. Jadi kalau kalian punya tembok itu nggak siku, sudut potongan dari list ini juga nggak akan rapat teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, kalau ada kasus yang nggak rapat, itu bisa disiasati dengan aplikasi putih atau dempul ya. Lalu kita tusir. Nah, untuk kalian pengen tahu tusir itu apa, sebenarnya itu sama dengan cara tusir di HPL. Nah, kalau kalian pengen belajar tusir di HPL, linknya saya taruh di atas. Untuk mengunci posisi listnya, kita aplikasikan paku tembak di setiap sudut atau ujung dari list. Nah, untuk penempatan paku tembaknya kalian pastikan taruh di bagian cekungan-cekungan seperti ini ya, supaya dia samar. Tapi tetap pada akhirnya harus ditusir juga.
Oke teman-teman, pemasangan list sudah selesai dan ini tinggal kita tusir dikit-dikit. Udah keren nih hasilnya. Ya jangan lupa ya untuk cek link yang tadi saya kasih kalau kalian pengen tahu caranya menusir. Ya gimana menurut kalian? Mudah sekali kan? Kalau kita lagi gabut kita bisa kerjakan ini sendiri sih sebenarnya. Bagian atas juga nggak wajib untuk di wallpaper, kalian pakai cat biasa juga sudah oke. Baik teman-teman, tutorialnya saya rasa cukup sekian saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe di Andy Workshop supaya kami lebih semangat lagi untuk berbagi tips-tips kreatif seputar dunia teknik dan pertukangan. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kreatif, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.